Oke guys, selamat malam guys. Iya. Malam guys. Merhubung teman-teman kita semua lagi pada ini ya, pada apa namanya itu, gak bisa datang, sibuk acara masing-masing. Terus ada satu lagi yang keluar tadi. Jadi ya udah kita lanjutkan saja. Pada malam-malam hari ini kita akan membahas dikit-dikit lah tentang ini apa namanya, masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Tahu nggak? Tahu nggak bang? Nggak tahu bang. Waduh, kok nggak tahu? Masa bisa nggak tahu sih? Deh, kalau misalnya abang yang nggak tahu nih ya, nanti kita kasih tahu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu bang. Namanya siapa bang? Kalau boleh tahu bang. Bang Renaldi. Wih, boleh. Bang Rianali dipanggilnya siapa nih? Bang Dilan atau bang apa nih? Bang Dilan. Baik, Dilan. Bagus banget namanya. Emang luar biasa ya. Dari namanya Rianali berubah menjadi Dilan. Iya, nama depan saya bang. Udah bisa kayak panglima tempur gitu. Iya. Udah, kita kan udah kenalan nih. Eh, Kenalan nih bang ya. Asalnya dari mana bang? dari ini bang, Jakarta. Jakarta. Jakarta mana tuh bang? Jakarta Utara. Selatan, barat, daya? Jakut, Jakut, Oh, Jakarta Jakut, Jakut. Utara. Iya. Kalau boleh tahu nih bang, Apa tuh? kerjanya apa bang? Kuliah atau gimana bang? Oh iya, kuliah. Nggak kerja bang? Enggak ah. Wah, kenapa tuh bang? Ini lagi sibuk, ada tugas kampus banyak. Oh gitu. Iya. Ya udah. Nanti kalau pas udah ada tugas kampus kerja bang, biar jadi kaya bang, kayak saya bang. Boleh. Enggak bang, canda-canda bang. Iya. Temennya yang lain kepada kemana bang? Nggak kesini bang? Enggak. Kenapa tuh? Meliburkan diri kayaknya. Oh, mengundurkan diri. Ya udah tuh. Gimana nih? Kalau pas sekarang kan hari apa nih? Hari yang tahu nggak nih? Hari Minggu bang. Nah, hari Minggu tuh harinya apa? Harinya Tuhan. Pinter. Saya udah ngajar anak kecil aja dah. Udah gini belum gereja belum bang? Udah bang. Jadi bagus sama kayak saya tuh sudah ke gereja. Harus harus gitu tapi ya. Betul tidak? Tuh. Oh, nah di apa namanya malam hari ini kita akan membahas ajaran sosial yaitu ada yang tahu nggak? Nggak Nggak tuh. tahu kan? Nggak tahu. Bener sama saya juga nggak tahu tapi ya udah. Jadi kita akan membahas tentang humanisme dan cinta kasih. Tahu nggak humanisme apa bang? Kok nggak tahu tuh apa tuh bang? Wah, saya juga sebenarnya nggak tahu bang, tapi yang saya tahu tuh humanisme itu adalah ini bang, apa namanya, sebuah kemanusiaan bang. Tahu kemanusiaan nggak bang? Kemanusiaan tahu. Nah, artinya mah humanisme tentang kemanusiaan kita terhadap sesama kita gitu bang. Nah, Oh di iya. apa namanya, persoalan yang ada di sekitar kita nih bang, yang ada di media sosial. Nah, abang sendiri tahu tahu itu nggak apa namanya konten kreator TikToker yang namanya Willy Salim gitu, Tahu. tahu nggak bang? Tahu. Yang suka bagi-bagi duit-duit itu loh. Nah, itu kalau menurut abang itu termasuk contoh humanisme atau bukan nih? Kan suka bagi-bagi duit juga tuh. Nah, itu contoh humanisme bukan bang kalau menurut abang? Ya, humanisme kemanusiaan. Oh, berarti itu contoh humanisme juga berarti. Kalau bagi-bagi duit sama yang membutuhkan gitu. Iya. Mm-mm. Oh gitu. Nah, Iya. misalnya konten-konten kayak gitu, bang lihatnya senang atau enggak nih? Seneng sih karena ternyata di sini tuh masih ada orang-orang yang peduli gitu. Oh gitu. Kalau abangnya sendiri peduli nggak nih? Peduli. Oh, peduli. Contohnya gimana nih bang? Kalau saya sih peduli terhadap teman saya gitu, kalau misalnya mereka lagi membutuhkan apa Oh gitu. bantuan, saya sering bantu. Oh gitu. Bantunya dalam langkah apa tuh bang? Kalau boleh tahu bang? Ya, misal dia lagi kesusahan mengerjakan Mm-mm. tugas mereka, saya bantu. Oh gitu. Iya, atau lagi ada yang kebingungan apa, saya bantu. Kalau lagi ada yang kecelakaan itu dibantu ya bang ya? Iya. Misalnya kecelakaan dalam hal bermain game gitu ya bang? Iya. Pintar bang, bagus bang. Kalau apa namanya bagi-bagi duit gitu pernah nggak bang? Kayak youtuber yang abang lihat yang kayak Willy Oh, Salim gitu bang? belum 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 pernah.
pernah bang. belum. Kenapa tuh kalau boleh tahu belum pernah? Apakah ada niat mengikuti jejaknya atau gimana bang? Niat ada sih, cuman kan belum ada penghasilan sayangnya bang. Oh gitu. Mm-mm. Kalau dari apa namanya video-video YouTuber tentang konten-konten itu, menurut abang itu mendidik atau enggak tuh konten-konten gituan? Hmm, mendidik sih ada, tapi ya Ada ya yang enggaknya gitu. ada yang enggaknya juga. Jadi pro dan kontranya ada gitu bang di itu. Iya, iya. Nah kalau menurut saya ini kan bang, saya lihat video itu kan macam ada pro dan kontranya gitu kan. Nah terus ada juga ini tanggapan-tanggapan dari netizen kalau ngeliat film-film atau konten-konten itu katanya tidak menarik karena settingan atau enggak itu apa namanya tidak sesuai pada targetnya. Misalnya si Abang Willy Salim itu konten-kontennya itu tentang orang-orang yang tidak terlihat miskin, dan itu gimana bang menurut abang lah? Ya kalau itu sebenarnya saya juga setuju sih. Ya ada setujunya, soalnya kalau apa, dia membantu orang-orang yang udah sebenarnya masih mampu. Terus Tapi dia ya gitulah. begitu. Oh, udah untuk Ya, memperdalam tema kita pada hari ini deh bang ya. boleh. Kita, kita masuk lebih dalam dalam dan dalam, deep to the deep for the deep. Hmm. Nah kita akan membaca nih tentang dokumen gereja lah yang menyangkut itu apa namanya permasalahan sosial tuh yang ada di sekitar kita, terutama yang kita bahas tadi tentang konten humanisme itu bang. Hmm. Nah ini bang aku mengambil dari Guardian Express artikel 28. Nah bacaannya ini adalah tentu saja cinta kasih dan kebaikan hati janganlah sesekali menjadikan kita acuh tak acuh terhadap kebenaran dan kebaikan. Bahkan cinta kasih sendiri mendesak para murid untuk menyiarkan kebenaran yang membawa keselamatan pada semua orang. Terus ada juga nih dari Kompendium AJS ASG artikel 19, di mana humanisme itu bisa menjadi suatu kenyataan apabila masing-masing orang beserta masyarakat mampu membudayakan kewajiban-kebajikan moral serta sosial di dalam diri mereka dan menyebarkannya di masyarakat. Nah, dalam bacaan ajaran sosial gereja tadi nih, dalam artikel 28 itu mengajarkan tentang pentingnya membedakan kebenaran di dalam individu serta memberikan pengampunan cinta kasih kepada sama kita, termasuk musuh-musuh kita. Jadi kita semacam kayak mengasihani mereka gitu bang. Kayak kan semacam sikap kasih mengasihi seseorang kan humanisme juga nih. Nah terus pesan itu membawa pentingnya sikap inklusif atau pengampunan dan belas kasihan dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Gereja juga bergerak untuk memberikan pandangannya mengenai kemanusiaan karena seringkali dia juga melihat kemanusiaan kita semakin hari semakin berkurang karena zaman modern untuk memajukan teknologi di mana semua bergantung pada diri sendiri. Jadi otomatis itu kan membuat kita semakin cuek satu sama lain gitu. Sehingga gereja berpendapat bahwa dengan kita menaati kebijakan-kebijakan moral serta sosial, kita akan memiliki hubungan yang baik dan peka di lingkungan sekitar gitu kak. Oh, wah, Menurut ternyata permasalahan seperti itu sudah dibahas dalam gereja ya kak. jadi permasalahan seperti itu sudah dibahas dalam gereja dan gereja sudah beberapa kali mengambil tindakan kak untuk mengatasi permasalahan sosial itu kak dan membahasnya secara bersama gitu bang. Oh iya. Nah abangnya sendiri nih pas udah mendengarkan atau membahas ASG tadi tentang humanisme konten kreator nih, Pak abangnya masih memiliki ini nggak apa namanya kayak hal-hal yang pengen ditanya misalnya tentang humanisme gitu? Kak, apakah sikap acuh boleh dilakukan pada teman kita yang kita benci?
Nah, sebenarnya sikap acuh tak acuh itu jangan dilakukan kepada teman kita benci. Kenapa? Karena dalam ajaran sosial gereja tadi, dalam Lumen Gaudium et Spes artikel 28, di mana kita harus memiliki pengampunan dan cinta kasih kepada sesama termasuk musuh-musuh kita. Nah, jadi hal itu membuat kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, di mana kita sebaiknya tidak memberikan sikap acuh dan tidak acuh kepada sesama kita, walaupun dia musuh kita atau orang yang kita benci. Justru sebaiknya dengan kita tahu bahwa dia adalah orang yang kita benci atau dia musuh kita harus menggendong mereka supaya kita bisa bersatu lagi seperti sedia kala gitu, Kak. Oh, jadi gitu ya kak. Iya Bang, gitu Bang. Nah, kalau Abangnya sendiri nih punya punya nggak pengalaman tentang dokumen gereja tersebut, atau enggak tentang hal yang dilakukan oleh para konten kreator itu Bang, tentang humanisme misalnya, pernah mengampuni temen atau pernah membuat konten juga tentang humanisme kayak konten memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan sewaktu SMP ujian praktek, mungkin ada gitu. Oh, ada sih. Saya bertanya kak, Boleh Kak, boleh. berhubungan dengan konten berhubungan dengan konten, apakah orang yang mentraktir seseorang secara random itu adalah tindakan kasih dan humanisme? Nah, sebenarnya kalau hal tersebut itu salah satu bagian dari cinta kasih juga dan humanisme, karena secara tidak langsung kita kan membantu seseorang itu ya dengan menraktir atau memberikan orang yang tidak punya. Nah, kan tetapi ketika kita menyelidiki secara lanjut atau kita semakin meneliti tentang konten-konten tersebut, itu kadang-kadang ada beberapa konten kreator juga yang nakal gitu, kayak memanfaatkan hal tersebut untuk menambah AdSense mereka, untuk pure menambah keuntungan mereka, bukan untuk membantu orang lain gitu Kak. Jadi ya sebenarnya itu baik, cuman kalau dilakukan pada orang yang salah juga jadinya kurang begitu maksimal gitu Kak. Oh, jadi gitu ya. Iya, jadi nih kan kita udah bahas tentang konten kreator tadi nih Bang. Mm-mm. Terus tentang ajaran-ajaran tadi nih Bang. Nah, kalau kakak sendiri ada nggak nih pengalaman tentang humanisme, tentang kayak menurut kakak tuh, atau menurut abangnya humanisme tuh apa nih? Ada sih. Apa tuh? Kalau menurut saya humanisme itu adalah sebuah pendekatan filosofis ya, yang menekankan pada martabat, potensi, Mm-mm, dan nilai-nilai manusia. mm-mm, Ini adalah pandangan tentang dunia yang berpusat pada manusia, mm-mm, menganggap manusia sebagai subjek utama dan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak manusia sebagai hal yang sangat penting. mm. Secara historis, humanisme Humanisme? muncul pada abad ke-14 di Eropa Oh sebagai gitu. sebagai gerakan intelektual, Bang. Oh, jadi gitu ya. Iya, yang menekankan pada sumber-sumber klasik Yunani dan Romawi gitu, Bang. Oh, berarti menurut abang humanisme tuh udah dari zaman dulu gitu, dari zaman Romawi, jadi zaman Yunani itu udah ada gitu Bang. Iya sih Hmm, gitu. oh gitu. Berarti jawabannya sangat-sangat sejarah sekali ya Bang. Iya. Jangan-jangan abangnya anak sejarah nih. Kebetulan dulu masuk ini sih, Bang, apa, Mana tuh? pernah pernah belajar lah gitu. Oh gitu, pernah belajar Iya. sejarah juga berarti. Iya. Bagus lah itu. Berarti kita kan dari sejarah kita belajar gitu tentang humanisme itu apa, Mm-mm. terus tentang teori-teori humanisme itu apa dari kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, ya udah nih Bang. Sepertinya kita sudah masuk pada tahap akhir kita nih Bang dari
ngobrol santuy walaupun seetik ya bang. Ya. Nah terakhir nih bang, Hmm. ini last but not least bang, menurut abang nih, kan tadi kita kan udah baca ajaran sosial gereja nih, nah itu ada yang sesuai nggak dengan pandangan sama abang? Misalkan tadi kan menurut ajaran sosial gereja yang telah kita baca, yang Gaudium et Spes kan membuat kita tidak tak acuh pada kebenaran dan kebaikan. Terus Kompendium ASG membuat kita untuk membudayakan kebajikan-kebajikan moral. Nah, dari dua itu menurut abang yang sesuai dengan pemahaman abang yang mana nih? Iya. Yang cinta kasih terhadap kebenaran, atau seperti acuh tidak acuh, atau kebajikan moral? Yang cinta kasih bang. Oh, cinta kasih bang. Oh, Iya. benar. Berarti yang cinta kasih kan emang bener-bener bener-bener bagus lah buat kita Iya. semua gitu ya bang. Iya. Cuma cinta kasih kan membuat kita semakin, apa itu namanya bang? Ngerti nggak bang? Iya. Canda bang. Jadi cinta kasih itu membuat kita semakin percaya tuh sama lain gitu bang. Jadi kita bisa melihat teman-teman kita tuh sebagai orang yang kita percaya gitu bang. Kita saling membantu mereka gitu bang. Jadi tidak cuek tuh sama lain gitu bang. Iya. Saling mengandalkan sebagai sesama manusia gitu bang. Iya. Nah, karena ini sudah berakhir cukup malam, cukup lama, saya punya ini bang. Sebagai penutup, saya punya sebuah quotes bang, quotes. Oh. Abangnya bisa nebak nggak quotesnya apa? Enggak sih, enggak bisa. Abang apa Wah, sih bang? wah, wah, anak zaman sekarang emangnya nggak bisa nebak quotes. Enggak. Aduh, aku enggak pintar ini bang, enggak pintar membuat Wah, coach. wah sama, saya juga nggak bisa buat quotes nih bang. Soalnya saya quotesnya ngambil dari ini bang, dari teman sebelah saya samping ini nih, yang lagi ngeliat nih. Jadi, jadi quotes untuk kita pada hari ini nih bang nih ya. Ya. Walaupun panjang, tapi memiliki makna yang mendalam nih bang. Jadi quotesnya itu adalah, satu di antara hal terpenting yang dapat kamu lakukan di bumi adalah memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak sendirian. Tuh memiliki makna yang mendalam bang. Abang tadi tahu nggak makna dalam quotes itu apa? Ya, jadi satu di antara hal yang terpenting dapat kamu lakukan di bumi ini gitu. Gitu bang. Jadi dengan adanya quotes ini kita jadi tahu bang kalau kita tuh di sini nggak sendirian bang. Kita bisa mengadakan Iya, sesama lain dengan iya adanya benar-benar. humanisme gituan bang. Maksudnya gitu Pertama, bang. karena sepertinya sudah ada yang join juga walaupun kita udah selesai ngomong ya bang ya. Hmm, Nanti kita lanjutkan kepada part 2 ya bang di lusa yang datang ya bang, untuk ngobrol-ngobrol lagi ya bang. boleh boleh boleh. Semoga nanti pas kita ngobrol kita bisa masuk sama apa namanya itu, party-party kita ya bang, teman-teman yang lain biar bisa masuk, kita ngobrol bareng ya bang. Oh iya Oke siap nggak bang? siap. Oke nggak bang? Oke oke. Mantap. Makasih bang. Makasih bang.